Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Instant Death. Yang mana film ini mengandung banyak sekali kebrutalan. Lalu bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo. Mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama John yang sedang berkonsultasi dengan seorang psikiater. John ini merupakan seorang anggota militer yang telah pensiun dari keanggotaannya 6 bulan yang lalu. Di sini sang psikiater mempertanyakan tentang aktivitas John yang setelah pensiun dari militer. Setelah mendapatkan penjelasan dari John bahwa ia setiap hari hanya rebahan, sang psikiater pun menyarankan agar John tinggal bersama dengan anak dan cucunya. Karena diketahui istri John sendiri telah lama meninggal. Says here you're a grandfather. Good for you to have a sense of family. Tentunya dengan tinggal bersama anak dan cucunya akan sangat baik untuk kesehatan mental dan kondisi psikis John pasca perang. Kemudian pada siang harinya John mencoba menghubungi anaknya yang kini tinggal di Inggris. Namun sayangnya panggilan John tak kunjung diangkat oleh sang anak. Yang diketahui telah 14 tahun ini John belum pernah bertemu lagi dengan anak dan cucunya. Kemudian saat itu juga John memutuskan untuk pergi ke Inggris. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan anak John yang bernama Jen terlambat datang ke tempat kerjanya. Dan karena Jen telah berulang kali terlambat, atasannya pun memberikan peringatan yang mana jika Jen kembali terlambat maka ia akan memecat Jen. We'll have to say goodbye. Sepulang bekerja, Jen pun menjemput anaknya di sekolah. Diketahui sang anak bernama Wendy. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan para gangster kelas kakap yang dipimpin oleh seorang pria bernama Razor. Saat itu Razor dan anak buahnya mendatangi pengedar narkoboy. Di sini Razor sangat marah kepada pengedar narkoboy tersebut karena ia telah berani mengedarkan barang haram dari orang lain di wilayahnya. Razor pun kemudian bertanya dari mana barang itu ia dapatkan. Namun pengedar tersebut enggan untuk mengatakannya. Namun karena terus mendapat ancaman, pengedar tersebut pun menyebutkan satu nama, yaitu Carney. Dan setelah itu Razor pun menghabisi mereka. But then again, I don't really want to be called. Beralih ke John yang mana ia telah sampai di Inggris. Ia pun memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Tak lupa John pun menghubungi kawan lamanya yang bernama Kolonel Neil. John mengabarkan bahwa ia saat ini sedang berada di Inggris. Mendengar hal itu, sang kolonel pun merasa sangat senang dan mengajak John untuk nobar alur cerita film action. Kemudian John pun berziarah ke makam almarhumah istrinya. Di sini John pun berjanji bahwa ia akan selalu menjaga anak sematawayangnya dan juga cucunya. To be better with Jane and Wendy by Karen, I love you. Di sisi lain terlihat Carney yang sedang berpesta bersama teman-temannya. Tak lama setelah itu Razor pun datang untuk menangkap Carney. Carney pun berusaha untuk kabur dari sana. Namun sayangnya ia pun akhirnya terpojok hingga akhirnya Razor mulai menginterogasi pria tersebut. Lalu kemudian John yang mendengar suara tembakan, ia pun langsung segera mendekati sumber suara tersebut. Namun keberadaannya tersebut diketahui oleh anak buah Razor dan juga Razor. John pun akhirnya dikejar oleh mereka. Namun John yang memang seorang mantan pasukan khusus, ia pun dapat menghabisi 2 orang anak buah Razor dan dia juga berhasil mendapatkan senjata salah satu dari mereka. Lalu ketika John akan masuk ke apartemen anaknya, terlihat ada pemuda yang sedang mengawasi John. Jen sendiri terlihat sangat senang dapat bertemu dengan ayahnya kembali. I'm glad to see you. Di malam harinya Razor menemui atasannya yang bernama Calder. Di sini Razor memberitahu bahwa adanya geng lain yang menjalankan bisnis barang haram di wilayahnya.
Calder yang mendengar hal itu pun memerintahkan Razor untuk membantai mereka semua yang mengganggu bisnis yang sedang mereka jalani. Make sure everyone gets the message, especially whoever it is pissing in my cornflakes. Keesokan harinya terlihat John ikut mengantar Wendy ke sekolah, lalu kemudian ia juga mengantarkan Jen ke tempat ia bekerja. Please don't hang around about here, okay? See ya. Yeah. Namun pada saat John pulang ke apartemen terlihat dua orang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan yang kemudian mereka mengikuti John hingga ke depan kamarnya. Setelah mengetahui letak kamar John, mereka pun segera pergi dari sana, yang mana ternyata mereka adalah orang suruhan Razor. Mereka pun diberi imbalan berupa barang haram karena mereka telah melakukan tugasnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat John sedang makan malam bersama Jen dan juga Wendy. John mengatakan kepada mereka bahwa besok ia akan pergi untuk menemui teman lamanya karena ada hal yang perlu dibicarakan. Kemudian Jen pun mengatakan kepada sang ayah untuk tidak pergi terlalu lama. Keesokan harinya John pun pergi meninggalkan apartemen Jen. Namun tak lama setelah itu Razor dan anak buahnya mendatangi apartemen Jen dengan berpura-pura menjadi polisi. Hello, Jane. You're not the police? Mereka lalu menanyakan tentang keberadaan John saat ini. Namun di sini Jen tidak mengetahui kemana John pergi. Razor yang kesal, ia pun menyuruh anak buahnya untuk merudal serabi Jen. Sementara itu Razor pergi ke kamar Wendy lalu kemudian setelah menghabisi Wendy, Razor pun menemui anak buahnya dan menyuruhnya mereka untuk keluar lalu kemudian di sini kita diperlihatkan betapa sadisnya seorang Razor. Setelah puas menghajar Jen, Razor pun keluar dari apartemen tersebut. Razor pun kemudian mengatakan kepada anak buahnya untuk tidak meninggalkan seorang pun sebagai saksi saat mereka sedang beroperasi. Dan ternyata para anak muda suruhan Razor juga telah tewas setelah memakai barang haram yang diberikan oleh Razor. Scene pun beralih ke John yang tengah berada di hotel. Yang mana sahabatnya Kolonel Neil datang dan mengabarkan mengenai peristiwa yang telah menimpa anak dan cucu John. You better come with me, John. John pun dibawa ke rumah sakit untuk melihat kondisi terkini dari anaknya yang telah kehilangan kedua bola matanya. Dad, is that you? I don't know what happened. It's okay, baby. Up here. Dan John juga diperlihatkan Wendy yang sudah terbujur kaku. Neil pun berusaha untuk menenangkan John, namun John tiba-tiba menerjang dan menonjok Neil dan anak buahnya. Kemudian John pun pergi dengan menggunakan sebuah mobil. Sedangkan tak lama setelah John pergi, pihak kepolisian pun datang menemui Kolonel Neil yang terluka. Di sini seorang inspektur polisi bernama Tom menanyakan tentang identitas John kepada Kolonel Neil. Kolonel Neil pun berusaha menyembunyikan identitas John yang sebenarnya. Sekaligus ia memperingati Tom jika Tom dan anak buahnya macam-macam dengan John, maka John akan menghabisi mereka. Sedangkan John sendiri terlihat pergi ke apartemen Jen dan langsung mengancam polisi yang sedang berjaga di sana. John kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Karena banyak sekali terjadi kasus pembunuhan. Lalu kemudian polisi itu mengatakan bahwa semua ini terjadi kemungkinan akibat persaingan antar geng yang selalu berebut wilayah untuk menjual belikan barang haram. Polisi itu juga mengatakan bahwa sepengetahuannya wilayah ini sekarang dikendalikan oleh seorang pebisnis bernama Calder. It's a guy called Joe Calder. Saat John akan kembali ke mobil, tak sengaja ia mendengar seorang pengedar yang sedang membicarakan Calder. Saat itu juga John pun langsung menyeret orang tersebut ke sebuah ruangan. That's what I want to talk to you about. Di sana John bertanya tentang keberadaan seorang Calder saat ini. Setelah mendapatkan informasi darinya, John pun kemudian menembak pengedar tersebut. Setelah itu John kemudian menuju sebuah klub tempat Calder berada. Setelah mengamati situasi di klub tersebut, John pun kembali ke mobilnya untuk mengambil senjata lalu masuk ke dalam untuk menghabisi para anak buah Calder.
Tak butuh waktu lama, John pun berhasil menghabisi mereka lalu John menemui Calder. Calder yang merasa ketakutan, ia meminta belas kasihan kepada John untuk melepaskannya. John mengatakan bahwa tidak ada ampun untuk orang yang telah menghabisi keluarganya. Calder pun mengatakan bahwa semua itu dilakukan oleh Razor dan ia sendiri tidak pernah memerintahkannya. Namun di sini John tetap menghabisinya. Setelah itu John pun mengambil ponsel Calder. Singkat cerita, John pun menghubungi Razor dengan ponsel Calder. Namun Razor sudah tahu bahwa yang menghubunginya adalah John. Dengan santainya Razor pun meminta John untuk segera menemuinya karena ia adalah orang yang telah menghabisi cucu dan anak John. I look forward to it then. Kemudian John pun meminta bantuan kepada Neil untuk melacak nomor telepon Razor. Razor sendiri terlihat sedang memasuki sebuah bangunan untuk menemui seseorang bernama Cooper. Yang ternyata Cooper juga adalah seorang mafia besar yang berkuasa di wilayah tersebut. Sit down. Been some nastiness late, attracting a lot of attention. Di sini Razor menjelaskan tentang tewasnya Calder. Dan dengan itu Razor mengajak kerjasama Cooper untuk mengirimkan barang di wilayahnya. Namun di sini Cooper menolaknya dan tidak mau bekerja sama sampai Razor membereskan orang yang membuat kekacauan, yaitu John. That is bad for business. Kemudian sebelum pergi, Razor masuk ke dalam toilet dan menyimpan ponselnya agar John datang membantai komplotan Cooper. Dan benar saja setelah Razor pergi, John pun datang lalu menghabisi penjaga yang ada di luar. Lalu kemudian John masuk ke dalam dan menghabisi orang-orang yang berada di sana. Satu persatu komplotan tersebut berhasil dihabisi oleh John. Lalu tiba-tiba John dihampiri oleh Cooper dan Cooper sangat kagum dengan kemampuan John yang dapat menghabisi anak buahnya dengan sangat cepat. Cooper kemudian mengatakan kalau orang yang John cari tidak ada di sini, melainkan sedang berada di dermaga. Lalu setelah itu tiba-tiba sementara itu di dermaga terlihat Razor sedang bertransaksi dengan mafia Meksiko. Mereka pun memasuki ke dalam kapal untuk memeriksa barangnya. Namun tiba-tiba John datang lalu baku tembak pun terjadi. Satu persatu dari kelompok tersebut berhasil dihabisi oleh John. Hingga akhirnya John dan Razor pun bertarung. Namun tak butuh waktu lama John berhasil menyudutkannya. John pun kemudian bertanya kenapa Razor membunuh cucunya serta menghajar anaknya. Razor pun menjawab bahwa semua ini tentang bisnis. Dan mendengar hal itu John pun langsung menghabisi Razor dengan pisau yang dipakai oleh Razor untuk mencungkil mata anaknya. Tak lama setelah itu para polisi pun berdatangan lalu mereka pun menangkap John. Namun saat di dalam mobil, Kolonel Neil memberikan salam perpisahan yang mana ternyata sang kolonel memberikan alat pembuka borgol. This is goodbye. Di akhir film terlihat John berada di pemakaman istrinya sembari menelpon anaknya Jenny dan John pun mengatakan bahwa John sangat menyayangi Jen dan film pun berakhir. I love you. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.